Selamat berjumpa kembali dengan kami Sentra Jamur Probolinggo. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan sampaikan informasi-informasi terkait seputar jamur tiram. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, silakan di subscribe dulu, tekan loncengnya, klik komen dan share kepada teman-teman Anda agar apa yang Anda tahu Anda bisa tularkan ke teman-teman Anda, dan tentunya Anda bagi yang pemula bisa melihat, bisa belajar bareng di channel kami. Ini kami lagi di ruang inkubasi, di mana kami tadi cek perjalanan museum di backlog yang telah kami buat. Namun buat teman-teman yang penasaran bagaimana caranya backlog ini bisa terbentuk seperti ini, maka kami pada pertemuan kali ini akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana cara membuat backlog jamur, yaitu mulai dari mix, mencampur komposisi bahan, kemudian memasukkan serbuk ke dalam plastik, kemudian kemudian dipres, kasih cincin, sampai dengan proses steamer, proses inokulasi atau pembibitan, sampai dengan inkubasi, dan sampai terjadi seperti apa yang kita lihat saat ini. Oleh karena itu, terus tonton video ini sampai habis, jangan di skip, jangan dipotong-potong, karena kemungkinan besar Anda akan ketinggalan, akan kelewatan informasi-informasi penting di dalamnya. Yuk, sebelum itu kita lihat video kegiatan kami. Audio Jungle. Proses pertama dalam pembuatan backlog yang pertama dilakukan adalah pencampuran bahan baku. Bahan baku yang perlu dicampur yaitu serbuk gergaji, bekatul, dan sedikit kapur. Kemudian dikasih air, biasanya dikasih perangsang agar cepat terjadi pengomposan. Ini proses pentaburan bekatul. Adapun komposisinya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Selain diberikan bekatul, juga diberikan kapur sebagai penetral. Dikasih tabur merata agar nanti ketika pencampuran akan bisa maksimal. Setelah dilakukan pentaburan bahan baku, kemudian diaduk secara manual, kita campur sedemikian rupa
agar benar-benar konsentrasi pencampuran bisa maksimal. Diaduk merata sebelum selanjutnya dikasih dengan air secukupnya. Setelah dirasa pencampuran mendekati 100%, maka selanjutnya diberi taburan air, di mana air yang disemprotkan diberi sedikit perangsang agar proses pengomposan akan lebih cepat. Ini adalah proses pemberian komposisi untuk sebagai perangsang percepatan pengomposan. Seperti biasa, para petani biasanya menggunakan E4 atau ditambah lagi dengan molase. Namun di beberapa petani yang lain bisa menggunakan campuran-campuran yang lain yang mempunyai kekhususan tersendiri yang intinya juga sama, yaitu percepatan pengomposan agar nantinya mushroom dapat bertahan lebih bagus. Setelah itu maka dilakukan mix lagi, yang mana serbuk sudah mengandung air. Kuncinya adalah pemberian air tidak boleh terlalu banyak pun tidak boleh terlalu sedikit, yaitu tandanya adalah ketika serbuk digenggam maka dia akan menggumpal, namun tidak ada tetesan air yang ada. Itu adalah kunci dari komposisi air yang cukup dan benar. Setelah proses pencampuran selesai, maka serbuk yang telah dicampur tadi kemudian ditumpuk lalu ditutup dengan terpal untuk keesokan harinya, atau paling tidak 1x24 jam bisa dilakukan pengemasan ke dalam plastik. Kenapa ditutup dengan terpal? Agar proses pengomposan akan lebih cepat. Lalu keesokan harinya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kemasan plastik.
kami biasa menggunakan jasa ibu-ibu di sekitar kami untuk bisa bekerja memasukkan serbuk gergaji ke dalam kemasan plastik. Setelah semua serbuk dimasukkan ke dalam kemasan plastik, maka langkah selanjutnya yaitu pengepresan atau memadatkan serbuk kayu yang sudah dimasukkan dalam kemasan untuk selanjutnya akan dipasang cincin. Ini adalah proses pengepresan, dan kami mohon maaf kepada teman-teman karena memang ini dilakukan pada malam hari, jadi suasananya gelap karena di pagi harinya kita ada sedikit acara atau kegiatan lain. Setelah dipres, maka hasil backlog yang sudah dipres ditumpuk terbalik agar hasil pengepresan tidak kembali lagi, dan besoknya bisa langsung dicincin. Ketika pagi hari tiba, akhirnya ibu-ibu langsung memasang cincin kemasan backlog yang sudah dipres pada malam harinya. Setelah semua backlog terpasang cincin, maka tibalah saatnya backlog dilakukan penyeteman. Ini biasanya santai bersama keluarga untuk memasukkan backlog ke dalam steamer.
agar tumpukan backlog tidak mengganggu tumpukan yang ada di bawahnya atau tidak tergenjat, maka setiap 2 shaft backlog diberi rak agar shaft yang paling bawah tidak rusak karena tertekan oleh tumpukan yang ada di atasnya. Ini semua ada sekitaran 7 shaft dengan ketinggian hampir 2 meter dari permukaan tanah. Setelah semua backlog tertata sampai ke permukaan yang paling atas, maka selanjutnya dipasanglah tutup berupa plastik agar nantinya ketika di stem uap tidak bisa keluar sehingga pemanasan bisa maksimal. Setelah rapat semua tertutup, maka dimulailah pembakaran api. Kebetulan kami Sentra Jamur Probolinggo menggunakan gas, bukan menggunakan kayu bakar. Namun teman-teman bisa menggunakan kayu bakar manakala di daerah teman-teman banyak kayu bakar. Namun semua tergantung teman-teman, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setelah dilakukan penyetiman, langkah selanjutnya yaitu proses inokulasi, yaitu pemberian bibit pada backlog.
Setelah itu tutup cincin diganti dengan kertas dan selanjutnya akan dikumpulkan atau dimasukkan dalam ruangan khusus, yaitu ruangan inkubasi. Inilah ruangan inkubasi yang ada di sentra jamur Probolinggo. Ini diposisikan berdiri dan di bawahnya dikasih papan sehingga backlog dapat berdiri dengan aman dan ditata sedemikian rupa agar kondisi lebih hangat, karena intinya bahwa ruangan inkubasi harus bersih, steril, dan hangat dan cukup udara. Oke, begitu tadi proses pembuatan sentra jamur tiram dalam memproduksi backlog jamur. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspiratif buat petani-petani jamur yang lain. Manakala ada pertanyaan ataupun masukan ataupun komentar lainnya, silahkan di komen di kolom komentar. Sekali lagi, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe dulu, tekan loncengnya agar Anda akan menjadi orang yang pertama yang akan mendapatkan informasi-informasi penting ini ketika channel Sentra Jamur Tiram akan mengupload atau menyampaikan informasi-informasi penting terkait sentra jamur, terkait budidaya jamur tiram. Pesan kami, terus belajar, jangan bosan untuk mencoba, karena sukses itu butuh proses. Salam petani jamur.